Temanya Hari Ibu dan kebetulan kita harus bangga dengan kebaya. Hari ini memang ada beberapa acara. Jadi agendanya tuh ada 2 dan 3 agenda acara dan semuanya bertemakan Hari Ibu juga gitu. Dan sebetulnya kebaya juga kan tradisi pakaian perempuan Indonesia dan sekarang kebaya sudah menjadi salah satu warisan tak benda, sudah diajukan ke UNESCO dan alhamdulillah selain tempe dan reok Ponorogo. Jadi hari ini Teh Mita pakai kebaya apa ini ya? Pokoknya tradisional klasik Sunda, Jawa Sunda gitu. Yang memilihkan masing-masing item outfit kebaya ini siapa? Sendiri. Ya, memang pilih sendiri. Dan kadang-kadang juga memang desain sendiri dan kadang-kadang juga beberapa ada yang kadang-kadang kita juga sewa gitu. Kalau misalnya yang spesifik sekali gitu. Mungkin bisa diceritakan, ini kan bawahnya batik, terus kebayanya warna krem dan spandangnya biru. Ini makanya kalau ini warna favorite saya, jadi selalu harus ada birunya gitu. Karena saya suka biru atau Tosca green. Memang agak tabrak lari sih, tapi ya nggak apa-apa juga ya. Biasanya saya pakai selendang merah. Kenapa di sini juga ada, ini sogan kan ya, klasik. Tetap ada birunya, brosnya juga ada birunya dan ini ada merahnya yang cocok dengan merah putih karena tetap ada NKRI-nya, ada Indonesianya, basis Indonesianya ada. Ini seneng banget saya dengan kain ini salah satu favorite saya. Oke, selain dari item fashion yang diperhatiin, item-item aksesorisnya juga cantik gitu. Masa sih? Alhamdulillah. Iya, memang senang banget kalau ada momentum acara yang bisa pakai kebaya. Salah satu pakaian tradisional menjadi salah satu pilihan dan makanya tuh ikhlas banget gitu, nggak terpaksa karena memang jarang kan ada momentum yang pakai kebaya setiap hari. Tapi sekarang dengan kebaya menjadi warisan tak benda, kita jadi perempuan Indonesia. Zaman dulu tuh semua rata-rata berkebaya. Kalau lihat film-film tahun 50, ibu saya tuh pergi kemana-mana tuh berkebaya dulu gitu. Jadi kalau ada pesta sedikit, kebaya. Jadi, tapi sekarang kan nggak terlalu formal. Bisa juga kadang-kadang saya kebaya yang lebih santai gitu. Jadi seneng aja gitu, outfit rambut, pakai bunga gitu-gitu. Jadi Teh Mita emang di rumah punya koleksi kebaya? Punya. Dan yang paling banyak koleksi saya tuh kain batik ya, karena saya koleksi. Dan ternyata abaya juga, pakaian muslim, selendang-selendang gitu. Untuk itu seneng banget. Seberapa banyak koleksinya? Alhamdulillah banyak banget sepanjang usia saya di dunia entertain dan kebetulan saya suka dengan fashion. Jadi dulu tuh cita-citanya menjadi desainer dan terrealisasinya ketika di dunia selebriti atau itunya sih nggak terlalu penting tapi tersalurkan. Jadi ada kompensasi untuk saya dan itu seneng banget karena saya dari pakaian di rumah tuh ya, dari pakaian syuting yang paling istilahnya jadi orang yang misalnya sederhana banget ya, yang dulu kalau misalnya saya syuting itu kebaya, misalnya saya harus pakai kebayanya tuh saya celup di lumpur, di tie-dye dulu supaya kelihatan lecek gitu. Saya kerjain sendiri itu, jadi saya puas kalau ngerjain sendiri. Jadi kalau syuting saya sangat berkolaborasi dengan wardrobe-nya. Saya bisa bawa 3 koper kalau syuting. Jadi padahal udah disediain, jaga-jaga kalau misalnya nggak ada gitu. Jadi senang aja gitu mempersiapkan. Pernah ada kejadian gitu nggak Teh Mita di mana Teh Mita udah siap dengan fashionnya tapi karena ada sesuatu hal jadi harus bongkar koper lagi? Itu harus dilakukan. Jadi saya tuh kerja totalitasnya tuh sangat saya utamakan karena saya tuh dulu sampai dibilang perfeksionis gitu, tapi itu harus dikurangin gitu karena nggak ada manusia yang sempurna ya. Untuk saya sebetulnya memberikan yang terbaik itu adalah goals daripada pekerjaan. Jadi fokus kita kalau dalam bekerja itu yang sangat
dibutuhkan, karena ketika kita fokus kita tahu apa yang kurang, detail banget gitu. Kalau syuting itu betul-betul kita harus fokus. Kalau kita salah aja gitu, itu bisa nggak dapet karakternya. Jadi kadang-kadang saya membantu pihak wardrobe juga untuk bisa melengkapi kebutuhan dari outfit yang memang dibutuhkan sesuai karakter loh ya. Jadi bukan bawa baju misalnya jadi orang susah terus dandanannya orang kaya, kan nggak bisa. Tapi kalau misalnya sebaliknya juga ada, semuanya lengkap gitu. Ya itu saya. Kemudian koleksi fashion, Temita tuh juga memperhatikan harga nggak sih, kayak? Enggak, sama sekali enggak. Jadi kalau saya tuh orangnya lebih ke kualitas gitu. Jadi biasanya yang berkualitas itu memang ada harganya, tapi kadang-kadang juga cinta tanah air, cinta Indonesia juga banyak produk-produk yang betul-betul menawarkan sesuatu yang tidak mahal, tetapi misalnya bordir ya, yang bordir Tasik gitu ya. Tempat saya tuh Sumedang, Tasik, kampung saya gitu, bangga banget ngelihat bisa ada payung dibordir gitu, baju dibordir, tas dibordir gitu. Jadi saya sangat menghargai terutama batik, proses pembuatan batik atau tenun, apapun, kain, ikat lombok, itu semua ada di rumah gitu. Jadi itu bentuk daripada apresiasi saya terhadap kerajinan, dan juga membantu juga SDM juga misalnya di kearifan lokalnya juga kita bangga dan kita promosiin juga. Karena kalau misalnya ya, saya pernah ke daerah-daerah, contohnya di ND, itu saya beli sarung ND itu di penduduk punya mereka sendiri gitu, karena saya pengen yang asli, yang bukan yang baru. Tetapi itu semua ketika kita datang ke Jakarta harganya udah 100 kali lipat gitu. Jadi wow, saya bilang mereka bisa kaya raya gitu sebenarnya. Nah itu kalau bisa diberikan kesempatan seperti itu, mereka akan bangga sekali. Tapi dengan begitu mereka tidak jadi menaikkan harga mereka tetap sederhana, tetap low profile, dan tetap tulus dalam pengerjaannya, tetap dengan pengerjaan yang maksimal. Saya lihat dari kerajinan itu. Jadi saya nggak begitu tertarik dengan artificial gitu. Jadi saya senang dengan yang keunikan, yang asli, yang klasik, yang lebih ya keasliannya. Jadi lebih jati diri dari kearifan lokal dan tradisi yang dari daerah tertentunya memang menonjol. Jadi lebih appreciate ke situ. Jadi bukan hanya mencintai outfit sebagai pakaian, tapi orang bukan yang ingin saya ingin orang lihat saya, oh ini saya gitu. Bukan oh ini mereknya itu gitu, bukan. Ketika pakaian outfit itu sudah menempel di badan kita, orang melihat itu personality kita gitu. Jadi lebih ke yang muncul adalah jati diri kita, bukan sekedar pakaian yang muncul. Pakaian kan hanya pembalut, tapi harus pantas gitu. Itu aja. Menciptakan karakter juga. Betul. Ya, berkreasi ya. Setiap kali acara saya harus selalu lihat dress code-nya apa. Jadi asisten-asisten saya pasti kewalahan kalau udah kayak gitu. Karena itu ada dress code di dalam undangan, dan itu semaksimal mungkin saya penuhi. Kadang-kadang suka jadi kayak alien sih, saking memenuhi permintaan daripada, misalnya nih ya, dulu tahun berapa, digital futuristik. Bisa gak sih ngebayangin? Kan kita mikir ya, kayak apa ya pakaiannya. Datanglah saya dengan make up, dibuat dari make upnya dibuat shimmery gitu, lalu pakai jaket kulit yang ada sedikit lubang-lubang, memang dari desainer juga gitu, tapi jaket kulitnya masih ada sampai sekarang. Kalau kamu di rumah saya kasih lihat. Itu dipadu padan dengan dress yang pakai velvet gitu. Jadi kulit dengan velvet itu dipadu padan, terus rambutnya juga dibuat sedemikian rupa. Akhirnya itulah saya menerjemahkannya seperti itu. Jadilah kayak orang planet.
gitu, or UFO gitu atau apapun itu, atau apa ya, Star Wars seperti itu. Semoga mudah-mudahan. Tapi ya itulah tantangan dan apa keunikan dari diri saya. Memang saya senang banget gitu kalau misal ditantang suruh pakai baju seperti apa gitu. Itu aja. Ya karena cita-cita yang nggak kesampaian itu. Jadi tersalurkannya kebetulan ya end up menjadi aktris ya, selebriti, penyanyi apa. Jadi itu semua disalurkan di semua, di berpakaiannya, di penampilan gitu. Karena penting juga ya kita menampilkan tentang diri kita gitu ya, tanpa harus menjadi sombong, tanpa harus menjadi tinggi hati, tetap low profile. Tapi kita hanya ingin selalu berpenampilan baik karena public figure itu kan dilihat orang gitu, dan dia menjadi trendsetter kadang-kadang. Nah itulah nilai apa ya, nilai yang benefit yang muncul di depannya gitu. Seperti pada saat ketika saya syuting sinetron Janjiku gitu ya, itu ada selendangnya tuh sampai terkenal di pasar-pasar, namanya selendang laras gitu, karena ya itu karena saking nempelnya gitu itu selendang. Padahal saya sendiri hari-hari nggak pakai selendang kayak begitu, cuman di karakternya itu seperti itu. Jadi ya buat semua mungkin apa yang saya bagi tentang experience saya, pengalaman saya, dan saya selalu berpesan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan hati, dengan cinta, dan lakukanlah dengan totalisme yang di atas rata-rata, lebih daripada apa yang diminta. Itu kunci suksesnya. Ya. Terakhir mungkin Davita, sekarang kan industri fashion udah makin maju tapi, ya. Fashion tradisional itu sedikit tergerus gitu loh. Davita yang selalu membudidayakan gitu fashion tradisional, pesannya bagaimana? Ya sebetulnya sih bisa dikolaborasi ya. Sekarang bukan hanya menyanyi aja kolaborasi, tapi dari dulu sudah dilakukan kok, banyak desainer. Bahkan bangga sekali ada desainer luar ya, seperti Tex Saverius, dia udah bikin desain untuk baju di film Hunger Games. Bajunya coba Jennifer Lawrence itu kan ada ya, kamu tahu yang pakai bola-bola api. Oh, kita bangga dong orang Indonesia. Nah, kebanggaan itu harusnya dimunculkan, dan itu kita ikut bangga atas nama anak negeri ya. Kita ini kan berbicara seputar fashion gitu. Jadi itu juga termasuk dari bela negara ya. Jadi cara kita membela negara itu nggak harus dengan zaman dulu, zaman seperti ayah saya kan, beliau veteran ya, punya bintang gerilya gitu. Beliau ajarkan tentang bagaimana mencintai merah putih secara basicnya. Jadi selalu merah putih ada, apapun yang kita lakukan harus ingat nama keluarga, harus ingat nama negerinya. Jadi berbasis itu ya kita berjalan, jadi nggak bisa sembarangan bawa nama keluarga, bawa nama negeri, kalau bisa membawa sampai keluar ke ujung dunia, kemanapun, seluruh penjuru dunia. Itulah cita-citanya seperti itu. It's a dream ya, mudah-mudahan menjadi mimpi semua orang.